Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang penuh keberkahan ini kembali Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah beberapa menit ke depan sampai dengan waktu sholat syuruk tiba, kita akan kembali mengkaji hikmah-hikmah di balik kisah-kisah para nabi, dan kita masih dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Terakhir kami menyampaikan tentang adanya orang-orang yang beriman di dalam keluarga atau di dalam istananya Fir'aun. Di antara mereka ada istrinya sendiri, yaitu Asiyah binti Muzahim. Juga ada orang lain yang juga beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, meskipun mereka dalam posisi menyembunyikan keimanannya. Mengapa menyembunyikan keimanan? Karena kalau mereka terang-terangan menampakkan keimanan, itu menyebabkan madarat bagi diri mereka sendiri, menjadikan madarat juga menjadikan fitnah bagi agama mereka sendiri. Karena posisinya mereka adalah orang-orang yang sangat minoritas, apalagi berada di tengah-tengah lingkaran kekuasaan, di mana mereka adalah orang-orang musyrik, penyembah berhala, sekaligus pemimpinnya sendiri Fir'aun telah mendeklarasikan dirinya juga sebagai Tuhan. Sehingga bisa kita bayangkan, seandainya orang-orang beriman ini menampakkan keimanannya, tentu yang terjadi adalah sesuatu yang amat sangat mengerikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Orang-orang beriman ini sebagaimana layaknya orang yang memang benar-benar beriman, pasti berkomitmen untuk menjalankan ketaatan, juga berkomitmen untuk tidak mendiamkan kemungkaran. Karenanya apa yang mereka lihat tentang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, lalu Nabi Musa mendapatkan berbagai macam bantahan, juga perlakuan buruk, tuduhan, cacian, dan lain sebagainya. Ini menjadikan orang-orang beriman di tengah-tengah kekuasaan Fir'aun ini tidak bisa tinggal diam. Karenanya sebagian mereka kemudian berusaha memberikan nasihat kepada Fir'aun dan juga kepada pengikutnya agar mereka tidak melakukan kejahatan yang melampaui batas. Nah, di antara poin yang mereka sampaikan jamaah rahimakumullah adalah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ghafir ayat 40. Allah berfirman, "Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min, fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Salah satu di antara poin yang mereka sampaikan kepada Fir'aun dan pengikutnya adalah tentang qanunul mujazah, yaitu menyampaikan bahwa setiap perbuatan manusia pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan.
Karenanya kalimatnya man amila sayyi'atan, siapapun yang melakukan amal yang buruk, fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali semisal dari kejahatan yang dia lakukan. Siapapun yang berbuat jahat di dunia, kelak dia akan mendapatkan hukuman atas kejahatan itu sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Tapi waman amila salihan, barang siapa yang melakukan amal yang saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, ada tambahan di sini, dan dia orang yang beriman. Ya. Berarti kalau orang melakukan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, tapi dia tidak beriman, berarti tidak bermanfaat, Pak. Ya. Barang siapa melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang beriman, faulaika yadkhulunal jannah, mereka pasti akan masuk ke dalam surga, yurzaquna fiha bighairi hisab, akan mendapatkan rizki di dalam surga tanpa batasan. Bagi yang melakukan amal soleh, dan amal solehnya merupakan landasannya iman. Tapi kalau amal soleh itu tidak dilandasi dengan keimanan, maka dia tidak akan membawa seseorang ke dalam surga. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah sering kami sampaikan, Allah adalah zat yang maha memberikan balasan. Orang tidak beriman sekalipun, kalau dia berbuat baik, Allah berikan balasannya. Tapi balasannya cukup di dunia saja, tidak ada balasan akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ini merupakan salah satu di antara sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, ya, senantiasa kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dan menjauhi amal yang buruk. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika berbagai macam nasihat-nasihat, ketika berbagai macam mukjizat-mukjizat yang telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun alaihi salam, begitu pula disampaikan oleh tadi orang-orang yang beriman yang menyembunyikan keimanannya di tengah-tengah kerajaan Fir'aun ini, ternyata semua nasihat mukjizat yang disampaikan itu sedikit pun tidak menggoyahkan kesesatan Fir'aun dan pengikutnya. Setelah apa yang mereka lihat, berbagai macam hal, termasuk kalahnya para penyihir yang sudah pernah kita jelaskan. Bahkan para penyihir itu juga kebanyakan rata-rata ada yang kemudian mengakui kebenaran Nabi Musa, bahkan masuk ke dalam agamanya Nabi Musa. Itu pun juga tidak menggoyahkan kesesatan mereka. Oleh karena itu, karena sudah berbagai macam hujjah disampaikan, ini termasuk bagian sunnatullah, Pak. Kalau berbagai macam hujjah, nasihat sudah disampaikan dan tidak mempan menembus hati manusia, maka yang berikutnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah peringatan dari langit. Ya, peringatan dari langit. Oleh karena itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 130. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Dan kami menimpakan, kata Allah, kepada ala Fir'aun dan pengikutnya, bis-sinina, yaitu musim paceklik, wa naqsim minats thamarati, dan kekurangan buah-buahan, la'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang insaf, ingat dan taubat. Jadi berbagai macam nasihat tak mempan. Diajak dialog baik-baik dengan hujjah, dengan bukti, dengan dalil, enggak mempan juga. Ditunjukkan mukjizat, dulu tangannya Nabi Musa bersinar terang, Nabi Musa tongkatnya berubah menjadi ular, enggak mempan juga. Bahkan Nabi Musa diancam mau dibunuh dan seterusnya. Dinasihati oleh orang yang lain, tidak bisa juga.
Allah menurunkan peringatan dari langit. Siapa tahu dengan peringatan dari langit ini mereka sadar. Karenanya yang menarik di situ di ujung ayatnya masih ada la'allahum yadzakkarun. Siapa tahu ketika ditimpakan peringatan ini mereka menjadi orang yang insaf, sadar, mau tobat. Ini kira-kira bentuk kasih sayang Allah atau kebencian Allah? Kasih sayang, Pak. Anak itu, Pak, kalau dinasehati tidak bisa, ya kan? Dikerasin juga nggak bisa. Dikerasin dalam artian ucapan, nggak bisa. Dan diperingatkan berkali-kali nggak bisa. Diapain, Pak? Rasulullah mengatakan murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu salat sedangkan mereka usia 7 tahun. Perintah dulu, perintah artinya ucapan terus, perintah, ajarkan, dicontohkan, diajak, dituntun, perintah. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Tapi kalau sudah 10 tahun enggak mau salat, wadribuhum, pukul. Dan pukulan itu adalah pukulan kasih sayang, jelas. Bukan pukulan karena bapaknya benci sama anaknya, enggak. Pukulan kasih sayang. Supaya anak itu tahu, sadar tentang kewajibannya sebagai seorang muslim, kewajibannya kepada Allah. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun dan pengikutnya, Allah masih menunjukkan rahmatnya. Kamu dinasihati tidak bisa habis sini. Allah turunkan bagi mereka as-sinin, yaitu al-qahtu wal jadbu, paceklik. Tanah itu gersang karena hujan sudah lama nggak turun. Ketika hujan itu nggak turun, tanahnya gersang, tandus, kering. Sungai Nil juga menyusut airnya. Apa efeknya? Efeknya tanaman, ladang, sawah sulit tumbuh. Yang tumbuh pun tidak berbuah, yang berbuah pun buahnya jelek. Apa yang terjadi? Pemasukan negara otomatis mengalami penurunan drastis. Makanya wa naqsim minats tsamarat, karena paceklik itu terjadilah kekurangan pangan. Ini menimpa seluruh negeri Mesir. Loh Ustaz, yang salah kan Fir'aun sama pejabatnya. Kenapa yang dihukum satu negeri Mesir? Ya karena rakyatnya juga ikut kepada Fir'aun, sama. Rakyatnya itu nurut saja kepada Fir'aun. Apapun yang dimaui oleh Fir'aun dilakukan. Disuruh nyembah, ya nyembah. Disuruh memusuhi Nabi Musa, memusuhi Nabi Musa. Jadi sama. Ya. Karenanya menjadi follower keburukan itu nasibnya ya sama dengan yang diikuti, Pak. Ya. Mengikuti orang yang buruk, nasibnya akan sama seperti orang yang melakukan keburukan. Ya. Ini jadi karenanya kita ini selalu berusaha mengikuti yang baik-baik saja, jangan mengikuti yang buruk-buruk. Ya. Wa inna ma wuqul adzabi wasyada'id ala ghairihim bittabi'i lahum. Ya, jadi terjadinya azab dan kesulitan yang menimpa mereka itu disebabkan karena mereka itu adalah mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Fir'aun. Ya. Sehingga karena rakyatnya ini yang sebagian besar merupakan petani-petani ini, mereka yang secara langsung merasakan dampak daripada paceklik. Akhirnya kurang panennya. Ketika panennya kurang, pasokan ke negara juga kurang. Maka Fir'aun dan para pejabatnya pun juga ikut merasakan kekurangan makanan. Ya. Li'annahum mu'akhadhuna bidzulmihi wa tughyanihi. Ya. Mereka mendapatkan hukuman tersebut disebabkan karena kezaliman mereka dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Li'anna qutahu al-maliyah wal jundiyah minhum. Ya. Karena pasokan harta dan juga tentara itu diambil dari rakyat mereka sendiri. Dan di sini tadi kita lihat wa innama akhadhahumullahu bisinina wa naqsim minats tsamarati la'allahum yadzakkarun. Semua itu ditimpakan
Siapa tahu mereka bisa insaf mengambil pelajaran lalu sadar dan mau melepaskan diri dari berbagai macam kesesatan yang mereka lakukan. Nah, ini sunnatul hayah, Bang. Sunnah kehidupan, aturan hidup yang Allah bikin di dunia itu begitu. Jikalau manusia itu mereka tersesat, maka langkah pertama Allah datangkan kepada mereka orang-orang yang memberikan nasihat. Kalau dulu para nabi yang dikirim, zaman sekarang tidak ada nabi, maka orang-orang yang memang punya keikhlasan, punya ilmu, punya perhatian dari kalangan para ulama, para pendakwah, para asatid untuk mengingatkan masyarakat, diajak sadar, ya, diajak untuk bertaubat, diajak untuk kembali kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, karena itu sebab yang menjadikan kita ini mendapatkan banyak kebaikan dunia akhirat. Kalau diajak, dikasih nasihat nggak mempan, ya, maka diberikan bukti-bukti kebenaran, mulai debat dan lain sebagainya. Kalau itu nggak mempan juga, ya, kemungkaran tetap merajalela, langit yang turun tangan, Pak. Ya, langit yang turun tangan. Ya. Apa diantaranya? Hujan dikurangi. Seharusnya musim penghujan, tapi nggak ada hujan, sehingga kemarau memanjang, dan itu tidak terjadi sekali dua kali dalam kehidupan kita. Rata-rata juga dari mulai nabi-nabi terdahulu itu cara Allah mengingatkan begitu. Ya, tidak ada hujan sehingga panen itu kurang. Kenapa? Lumrahnya orang itu kalau ditimpa kesusahan, apa yang dilakukan, Pak? Pasti ngadu kan? Ya Allah. Lumrahnya orang begitu. Saat dia berada di titik paling rendah dalam hidupnya, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, biasanya yang disebut paling akhir itu ya Allah itu mesti. Ya. La'allahum yadzakkarun. Ya. Tapi kalau seandainya kemudian juga kondisi seperti ini tidak bisa menjadikan mereka ingat, jamaah rahimakumullah, ada kalanya Allah berikan cara yang lain. Apa itu? Dikasih yang banyak malah. Ya, dikasih yang banyak, rizkinya ditambah, hasil panennya ditingkatkan, semua rencana-rencana dan harapannya diwujudkan. Supaya apa? Supaya mau bersyukur. Ya, kalau tadi ditimpakan kesulitan supaya mau sadar, ya. Sekarang kalaupun ini nggak bisa sadar dengan kesulitan, diberikan kebaikan supaya ingat yang ngasih itu siapa, syukur. Nah nanti kalau itu semua sudah nggak bermanfaat, baru muncul azab. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karenanya kemudian jamaah rahimakumullah disebutkan dalam Al-A'raf 131, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadi. Ya. Ketika datang kepada mereka kebaikan, ketika mereka mendapatkan kebaikan itu artinya hujannya turun normal, bagus, ladang-ladangnya subur, tanaman-tanamannya tumbuh, daunnya lebat, buahnya banyak, nikmat, terus panen ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu lana hadhi, mereka mengatakan, oh ya pantaslah kami mendapatkan ini semua. Teknologi kami kan canggih, ya. Kami punya sekian banyak ahli-ahli pertanian, ahli-ahli di bidang iklim dan lain sebagainya. Jadi begitu diberikan kebaikan, mereka nggak sadar juga ternyata. Gitu. Seharusnya orang diberikan nikmat itu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan rizki kepada kami, yang dipuji Allah. Ini tidak, mereka memuji diri sendiri. Persis Qarun ya Pak. Qarun itu dibikin kaya oleh Allah, yang dipuji diri sendiri. Saya punya ilmu. Gitu. Ya. Jadi mereka bilang qalu lana hadi. Ya ini pantaslah kami dapatkan. Kami sudah kerja keras, berusaha, ya, keluar modal, ya, melakukan riset dan seterusnya. Ya. Memuji diri sendiri. Nah, ini bahaya juga. Wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan sebaliknya kalau mereka ditimpa keburukan seperti tadi paceklik dan seterusnya, mereka menganggap itu semua adalah
nasib sial yang disebabkan oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi begitu ditimpa keburukan, yang disalahin orang lain. Nah, ini repot ya, orang model begini. Ini modelnya Fir'aun nih Pak. Ya. Kalau dapat kesenangan, dia puji dirinya karena dia hebat dan seterusnya. Tapi giliran dia gagal, sial, dia salahin orang lain gara-gara kamu nih. Ya. Ini modelan Fir'aun. Jadi nggak pernah sadar diri gitu. Ya. Orang model begini nggak pernah sadar diri. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya ya, baik buruknya nasib kalian itu semuanya berasal dari sisi Allah, akan tetapi sayangnya kebanyakan kalian tidak mengetahui. Tidak mengetahui artinya tidak mau sadar, Pak. Nah, kita sebagai seorang muslim ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidaklah sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik atau buruk, kecuali itu semua sudah ada ketentuannya di dalam Lauhil Mahfuz, kitab yang memuat seluruh takdir alam semesta. Ya. Itu sudah ada ketentuannya. Dan tidak ada satupun keburukan yang menimpa manusia kecuali pasti awalnya adalah kesalahan manusia itu sendiri. Nah, sehingga manusia ini harus mau rela dievaluasi. Kalau perlu mengevaluasi diri sendiri sebelum dievaluasi oleh orang lain, apalagi dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena tadi yang kita sampaikan qanunul jaza, ya, yaitu sunnah memberikan balasan. Yang dulu berbuat baik menghasilkan yang baik pahalanya, ya, yang berbuat buruk yang mendapatkan hasil dari keburukannya, seperti yang sudah disampaikan. Ya. Nah, ini yang terjadi kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Ya. Jadi Allah uji mereka dengan kesulitan supaya mereka sadar, ternyata tidak sadar. Lalu Allah uji mereka dengan kesenangan, ternyata juga tidak bersyukur. Wah, ini repot. Ya, tidak bersyukur juga. Ya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, sayangnya kebanyakan di antara mereka tidak mengerti. Annama asabahum minal qahti wasyadaid innama huwa min indillahi azza wa jalla bisababi dzunubihim wa kufrihim. Sayangnya mereka tidak mengetahui bahwa apa yang menimpa mereka berupa hujan yang sulit, tanah yang tandus, kekurangan pangan dan seterusnya, berbagai macam kesulitan, semua itu adalah kehendak Allah. Disebabkan karena mereka telah berbuat dosa, melakukan kekufuran, melakukan kezaliman dan bermaksiat. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa segala macam bentuk keburukan ini, dosa, maksiat, kufur, zalim, itu ada efek dalam kesejahteraan hidup kita sebagai manusia di dunia. Kalaupun jamaah rahimakumullah, tadi saya sampaikan, itu orang nggak banyak maksiat, tapi rizkinya banyak-banyak aja tuh. Coba, tetap kaya dia, bisnisnya lancar tuh. Mana kata Ustaz, nggak bener nih Ustaz. Ya. Berarti Allah mengujinya dengan yang lain, Pak. Dia tidak diuji dengan kesulitan, diuji dengan kesenangan. Bersyukur apa tidak? Kalau dia sadar dan bersyukur, lulus dia ujian. Kalau ternyata mendapatkan kesenangan yang dipuji dirinya sendiri, malah dia makin bertambah zalim, bertambah maksiat, bertambah jahat, ya tinggal tunggu saatnya. Gitu. Itulah kaidah kehidupan yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan dunia ini. Fahuwa ta'ala qad ja'ala likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu ada takdirnya, baik ataupun buruknya, bimakna annahu ta'ala wada'a li nizamil hayati sunanan, yaitu Allah telah menjadikan bagi kehidupan dunia ini yaitu sunnah-sunnah atau kaidah-kaidah, ya,
ada sebab dan akibat yang akan ditimbulkan dari sunnah-sunnah tersebut. Wan nata'ij bima yunasibu muqaddimatiha lianna min sunanillah annal kufra wal isyan min asbabi nuzulil adzab wasyada'id, dan di antara bentuk sunnatullah dalam kehidupan adalah kekufuran dan kemaksiatan merupakan salah satu sebab yang akan menurunkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Dan ternyata itu terbukti. Fir'aun dan pengikutnya tetap kekeh di atas kesesatan. Al-A'raf 132, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Ini sudah tingkat ngeyel paling tinggi, Pak. Mereka berkata, mahma ta'tina bihi, apapun wahai Musa yang kamu datangkan kepada kami berupa ayat, berupa bukti, berupa mukjizat, litasharona biha, supaya kamu berhasil menyihir kami dengan semua itu, fama nahnu laka bimu'minin, kami pokoknya, nah udah pakai pokoknya susah, kami pokoknya nggak akan pernah percaya. Ya. Artinya Fir'aun dan pejabatnya menutup diri dari kebenaran, menutup diri dari kebenaran. Itu yang disebut dengan kesombongan, Pak. Kesombongan adalah, kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menutup diri dari kebenaran lalu merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Nah, Fir'aun dan pengikutnya memilih jalan itu. Ya, apapun ayat, bukti, mukjizat yang engkau datangkan kepada kami supaya kamu bisa mempengaruhi kami, menyihir kami nggak bakal percaya. Nah, jadi mereka al-israr alat idlah, mereka tetap pada di atas kesesatannya. Wa fi hadhil ayah bayanun li israri qaumi fir'auna ala kufrihim. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang betapa kolotnya pengikut Fir'aun di atas kekufuran mereka, sehingga mereka berkata demikian kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena itu kemudian jamaah rahimakumullah, ayat 133 Allah menimpakan kepada mereka azab demi azab, dicicil dikit-dikit, Pak. Satu. Ini juga masih dalam rangka Allah itu tidak langsung membinasakan. Jadi kalau kita sering dengar cerita Fir'aun itu berakhir tenggelam di laut, ternyata sebelum tenggelam di laut muqaddimahnya itu panjang sekali, Pak. Ini yang masih kita bahas terus. Ya. Lihat, Fir'aun itu makhluk paling durjana di muka bumi. Belum pernah ada lagi manusia seperti dia itu. Mungkin kalau ada sekarang yang nomor 2 itu setannya, Pak. Karena rela membunuh anak-anak bayi. Ya. Kalau nggak mati dibom, mati dibiarin kelaparan, Pak. Ini sudah masuk bulan ketiga loh. Dari tayangan Al Jazeera itu anak bobotnya 35 tinggal 14 kilo. Wah. Manusia paling durjana. Tapi meskipun demikian, Allah itu begitu rahmatnya kepada hambanya, nggak langsung dibunuh, nggak langsung dibinasakan. Dikirim Nabi Musa sama Nabi Harun, dikasih mukjizat, nasihat, semua macam-macam. Ya. Diuji dulu dengan paceklik, nggak sadar juga. Dilimpahkan, nggak sadar juga. Ya. Udah paling ngeyel, maka fa'arsalna alaihim. Al-A'raf 133 itu mengumpulkan berbagai macam jenis azab yang Allah kirimkan kepada Mesir masa itu. Apa diantaranya? Fa'arsalna, maka kami kirim alaihim kepada mereka at-tufan, banjir, wal jarad, belalang, wal kummal, kutu, wad dofadi', katak,
waddam, darah 5. Ayatim mufassalat, yang merupakan ayat-ayat yang terpisah-pisah atau terperinci. Fastakbaru, tetapi mereka tetap menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin, mereka itu memang kaum yang sangat jahat. Jadi Allah kirim 5 ini nggak sekaligus, Pak, satu-satu dicicil. 1 nggak mempan, 1 lagi nggak mempan, 1 lagi nggak mempan, sampai 5 ini. Ya. Allah kirimkan yang pertama tufan, badai, banjir. Banjir yang menenggelamkan bumi, itu zamannya Nabi Nuh. Tufan namanya juga begitu, banjir. Ya. Fa'arsalna alaihimut tufan, dikirimkan banjir, yaitu hujan yang sangat lebat. Saking lebatnya hujan itu hingga membanjiri Mesir selama beberapa hari. Namanya banjir beberapa hari, kira-kira tanaman selamat apa tidak? Hancur. Bekasi sehari aja Masya Allah. Ya. Hancur tuh. Sehingga Fir'aun ini tidak punya lagi solusi, tidak bisa ngatasi. Tapi di tengah situasi itu dia tahu yang mengirimkan ini pasti Tuhannya Musa gitu. Uniknya, maka dia datang kepada Musa, dia memohon, tolong berdoalah engkau kepada Tuhanmu supaya banjir ini hilang. Aku janji kalau banjirnya hilang, kami akan sadar ngikut kamu dan Bani Israel kami bebaskan. Nabi Musa karena orang baik, didoakan, Pak. Hilang banjir. Kalau sudah Allah turun tangan, selesai urusan. Tapi begitu banjirnya hilang, ya balik lagi. Fastakbaru, tetap sombong. Ya. Maka setelah itu mereka mulai menanam lagi tanaman, macam-macam. Udah mulai tumbuh, udah berbuah. Ya. Berarti kira-kira masanya dekat apa lama itu? Cukup lama. Setelah itu baru Allah kirimkan yang kedua, al-jarad, belalang, Pak. Belalang itu entah dari mana, jumlahnya sangat banyak dan dia memakan habis semua tanaman di negeri Mesir kecuali sisa sedikit saja. Belalang itu. Nah, salah satu di antara hama yang ditakuti petani adalah belalang. Ya. Bingung Fir'aun, tidak punya solusi, gimana ini? Dan dia tahu yang ngirim itu Tuhannya Musa. Dia datang lagi ke Nabi Musa, tolong dong. Banyak orang model begini itu emang mukanya muka tembok, Pak. Udah berkali-kali dibantu tetap aja sombong. Ya, tolong berdoalah engkau kepada Tuhanmu agar semua ini hilang. Kami berjanji begini, begini, begini. Kami akan beriman dan membebaskan Bani Israel. Nabi Musa berdoa. Hilanglah belalang-belalang itu dan menyisakan tadi itu sedikit di antara buah-buahan, ya, atau biji-bijian yang masih bisa mereka selamatkan, ya, lalu mereka kumpulkan di dalam lumbung. Tapi mereka tetap balik, tetap nggak beriman, ya. Dan mereka merasa sisa-sisa biji-bijian yang mereka simpan di dalam lumbung-lumbung itu, ya, mereka anggap aman, ya. Maka datanglah ayat yang ketiga. Apa tadi? Setelah banjir, kemudian belalang, yang ketiga kummal, kutu. Kutu. Ya, setelah waktu lama mereka sudah mulai panen lagi, banyak disimpan lagi, kutunya banyak. Itu kutu nah dari mana? Ya kan tuh, beras tuh Pak, kalau disimpan lama-lama tuh kelihatan dari luar bagus, ternyata udah dibuka kutuan. Ya. Habis, sehingga mohon maaf kalau 10 karung itu dikeluarkan untuk dibersihkan dari kutu dan dipisahkan yang rusak, dari 10 karung itu nyisa 3 karung, ruginya 7. Ya, kutu ini ada 2 macam menurut penafsiran. Pertama, kutu yang memakan makanan, ada yang kedua kutu yang nempel di rambut. Hati-hati Bu.
Kena kutu ya, kena azab ini. Ya, kutu. Jadi kalau di rambut diceritakan, ya udah nggak terhitung itu. Sampai jatuh-jatuh di tempat tidur, kutu rambutnya. Serangannya luar biasa, nggak wajar ya. Nggak bisa lagi, nggak punya solusi, diserang kutu-kutu kalah banyak. Datang lagi kepada Nabi Musa, minta didoakan, tolong berdoalah engkau kepada Tuhanmu agar semua ini dihilangkan. Kami berjanji akan beriman dan membebaskan Bani Israel. Nabi Musa tetap berdoa. Siapa tahu kali ini benar-benar insaf. Didoakan oleh Nabi Musa. Ternyata setelah didoakan hilang kutu itu, ternyata mereka tetap menyombongkan diri dan tidak sadar. Berarti cuman pura-pura, udah 3 kali Pak. Ya, udah 3 kali. Ya. Lalu berikutnya jamaah rahimakumullah, ya. Di saat mereka diceritakan Nabi Musa sedang berada di dalam kerajaan, dialog dengan Fir'aun. Ya, sama dialognya tetap selalu dialog tentang masalah keimanan dan seterusnya, ketuhanan, menyadarkan, memberikan nasihat kepada Fir'aun. Ya. Tiba-tiba muncullah katak. Katak itu jumlahnya juga ribuan, mungkin jutaan malah. Banyak sekali. Saking banyaknya katak itu diceritakan sampai Fir'aun itu mau tidur di mana itu bingung, Mbak. Kenapa? Masuk ke dalam kamarnya, masuk di atas tempat tidurnya, nggak ada tempat lagi. Saking banyaknya itu katak. Kita lihat katak 1, 2, 3 geli ya Bu. Ini katak memenuhi ruangan, memenuhi jalanan, semua katak. Bayang nggak suara katak sebanyak itu kayak apa? Datang lagi ke Nabi Musa, tolong minta doa lagi. Makanya orang-orang itu kalau sudah kepepet Pak, nggak punya solusi, manggil ustadz suruh doain. Ya nggak gitu juga kali ya. Datangnya langsung minta doain. Ya Allah. Didoakan oleh Nabi Musa, hilang semua katak itu, tapi tetap saja juga sama. Terakhir, ya, karena mereka memang sudah luar biasa, dalam kondisi demikian Allah kirimkan darah. Tidaklah air mengalir di negeri Mesir, melainkan air itu bercampur dengan darah yang di dalam rumah, di kerajaan, sungai Nil, darah Pak. Ya nggak bisa dipakai. Ya. Lagi-lagi mereka datang kepada Nabi Musa meminta untuk supaya berdoa kepada Tuhan yang menghilangkan semua itu. Tetap saja kemudian Nabi Musa mendoakan, ya, ujian itu hilang, tetapi tetap mereka tidak beriman dan tidak memenuhi janjinya. Ya, ayatim mufassalat, inilah ayat-ayat Allah yang begitu jelas, tampak nyata, ya, dan siapapun pasti akan mengatakan ini nggak wajar. Gitu. Karena nggak wajar, pasti ada sesuatu pesan yang ingin dikirimkan melalui semua itu. Ya, tetapi dasar orang-orang ini terlalu kolot dalam kesesatan, mereka tidak mau dan tidak mampu menangkap pesan-pesan tersirat di dalam ayat-ayat yang Allah kirimkan itu. Karenanya jamaah rahimahullah, sering juga kami sampaikan bahwa dalam menghadapi setiap kondisi-kondisi alam, ya, kondisi-kondisi alam, entah itu berupa banjir atau kemarau panjang atau gempa bumi, longsor, ya, apapun itu, belum lama ya kebakaran di mana? Israel, angin dan luar biasa itu semuanya tidak bisa dibaca hanya dari kacamata ilmiah. Ya, harus juga dibaca dengan kacamata keimanan supaya orang beriman itu sadar dan insaf bahwa tidak mungkin semua itu terjadi melainkan atas kehendak Allah sebagai penguasa alam semesta. Apalagi kalau kejadiannya jelas-jelas tidak wajar. Ya. Pasti ada pesan tersirat yang ingin disampaikan kepada umat manusia. Nah, itu yang harus ditangkap oleh orang beriman itu begitu, pesan tersiratnya. Kalau pesan tersirat itu kemudian tertangkap dengan baik dan mampu diwujudkan dalam sebuah perilaku, artinya kemudian sadar, insaf, patuh kembali kepada Allah,
Sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan apa yang sudah hilang dan sudah rusak kembali normal dan menjadi baik kembali. Tapi kalau manusia itu tetap berada dalam kesesatannya, kekolotannya, ya, maka sangat mudah pula bagi Allah mendatangkan sesuatu bencana yang jauh lebih besar dari apa yang sudah pernah kita lihat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Meskipun 5 musibah tadi ditimpakan kepada mereka, fastakbaru, maka mereka tetap menyombongkan diri, wa kanu qauman mujrimin, dan mereka itu adalah orang-orang yang jahat, yaitu orang yang tidak mau sadar, tidak mau menerima kebenaran dan tetap mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan kesesatan dan kezaliman. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Walamma waqa'a 'alaihim ar-rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Nah, tadi yang saya sampaikan, setiap kali ditimpa kesulitan, maka Fir'aun itu datang bersama dengan pejabatnya kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Ini direkam dalam ayat 134, 135 surah Al-A'raf. Mereka berkata kepada Nabi Musa, doakanlah untuk kami kepada Tuhanmu sebagaimana Dia telah menjanjikan untukmu. La in kasyafta anna, kalau kamu berhasil menghilangkan semua kesulitan ini, ya, lanu'minanna laka, kami berjanji, kami pasti benar-benar akan beriman kepadamu, walanursilanna ma'aka bani Israil, dan kami pasti akan membebaskan Bani Israil dari perbudakan. Ini direkam, ya. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuh idza hum yankuthun. Kata Allah, dan setiap kali kami bebaskan mereka dari azab demi azab yang 5 tadi, ya, setiap itu pula mereka mengingkari janjinya. Ya sudah, memang itu yang diinginkan. Ya, mereka terus mengingkari janjinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, jangankan mengingatkan Fir'aun yang tidak beriman gitu ya Pak. Mengingatkan orang yang beriman untuk menepati janji aja susah kadang-kadang. Betul Pak? Orang beriman itu, di antara akhlak orang beriman adalah menepati janji, komitmen dengan setiap perjanjian yang dia buat. Ya, makanya di antara ciri-cirinya kan, mukmin selalu disebutnya dalam Al-Quran adalah walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Orang-orang yang dengan kesaksian mereka memberikan kesaksian dengan baik, jujur, ya. Dan terhadap janji yang mereka buat, mereka selalu menepati. Itu ciri orang yang beriman. Kayaknya kalau ada orang yang beriman kok tidak komitmen dengan janji yang dia buat, maka ada cacat dalam akhlak dan imannya Pak. Gitu. Ini beriman padahal. Apalagi mengingatkan orang yang tidak beriman model Fir'aun dan pengikutnya. Oh, itu jauh lebih berat lagi. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam kondisi demikian, ya, maka Fir'aun ini sudah mencapai kepada puncak kejahatannya. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berikutnya tidak akan menimpakan apa-apa lagi kepada Fir'aun kecuali yaitu yang terakhir, membinasakan Fir'aun untuk selama-lamanya.